diawali oleh inflasi yang begitu tinggi, kemudian yang diikuti oleh beberapa bank sentral di dunia menaikkan secara agresif suku bunga acuannya yang menyebabkan ekonomi berkontraksi sehingga menjadi dan dampaknya merambat ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentunya kami sangat senang sekali memiliki kesempatan untuk menyampaikan beberapa upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Bank Indonesia. Kenapa? Karena ini inflasi ini bukan persoalan bersama, bukan hanya persoalan Bank Indonesia, dan hanya bisa diatasi secara bersama oleh segenap lapisan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, meskipun Bank Indonesia diberi amanah untuk mengendalikan inflasi sesuai undang-undang Bank Indonesia, tapi dalam pelaksanaan upaya pengendalian inflasinya saya tidak bisa berjalan saat ini. Kenapa? Kalau kita lihat di slide berikutnya, kita melihat dari dasar ekonomi inflasi itu bisa dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama karena kenaikan permintaan yang begitu tinggi yang tidak diikuti oleh kenaikan pasokan. Tentunya ini berdampak pada kenaikan harga di pasar. Kemudian yang kedua karena adanya tekanan harga bahan atau material input yang digunakan untuk faktor-faktor produksi yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Nah, ini teorinya sederhananya mungkin inflasi itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sehingga kalau permintaan terlalu tinggi sementara penawaran tidak bisa mengikuti, tentunya inflasi akan menjadi harganya menjadi tinggi. Begitu sebaliknya jika kita supply-nya sendiri menurun, sementara permintaannya relatif stabil, tentunya harga-harga menjadi naik juga. Nah, apa dampaknya inflasi ini kepada masyarakat? Inflasi ini kalau kita lihat ya, jumlah masyarakat miskin itu kan ditentukan berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu merupakan pendapatan minimal yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika inflasi tinggi, harga-harga menjadi naik, tentunya garis kemiskinan ini akan ikut naik, sehingga masyarakat yang posisi pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan itu akan masuk ke dalam masyarakat yang miskin. Tentunya miskin itu akan banyak, sehingga inflasi ini sangat berpengaruh pada golongan masyarakat ekonomi bawah. Bukan hanya itu, masyarakat kelas menengah pun akan terpengaruh juga dari inflasi dari sisi nilai tabungannya tentu akan berkurang secara real nilainya. Bapak Ibu sekalian, karena inflasi ini berpengaruh cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, tentunya perlu diupayakan pengendaliannya. Kalau kita ingin menghindari inflasi, tentunya kita perlu mengetahui akar permasalahan dari inflasi itu dari mana. Nah, kalau kita lihat, kita jauh lagi, perhitungan inflasi sebetulnya dihitung dari sekeranjang komoditas barang dan jasa, itu dihitung oleh BPS. Nah, itu kalau dikelompokkan bisa menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari kelompok makanan yang bergejolak atau volatile food. Kenapa disebut volatile food? Karena memang nature-nya komoditas ini harganya selalu sangat besar naik dan tidak stabil. Kemudian yang kedua adalah inflasi yang disebabkan oleh harga-harga yang diatur oleh pemerintah atau administrative price, seperti harga BBM, harga tarif listrik, retribusi dan sebagainya. Nah, ini bisa mendorong kenaikan inflasi, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang memiliki kewenangan di pemerintah daerah perlu berhati-hati ketika memperhitungkan kenaikan tarif-tarif tersebut yang akan berdampak pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah inflasi inti atau inflasi yang biasa disebut core inflation. Ini adalah sangat dipengaruhi fundamental permintaan dan penawaran. Jadi ini biasanya inflasi yang mencerminkan daya beli masyarakat. Nah, ini biasanya menjadi target bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga untuk mengendalikan resesi permintaannya.